Perkembangan kebijakan fiskal, pengantar ekonomi terapan. Pengertian kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mengatur dan menstabilkan perekonomian nasional. Kebijakan ini berkaitan langsung dengan pengelolaan, penerimaan negara atau pajak, dan pengeluaran pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak dinaikkan maka menekan konsumsi dan inflasi. Ketika pajak diturunkan maka meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Contoh, penurunan PPN untuk mendorong konsumsi. Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah atau government spending. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai program dan pembangunan, belanja infrastruktur, belanja pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial, yaitu subsidi dan BLT. Pengeluaran pemerintah yang meningkat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga yaitu adalah subsidi. Subsidi diberikan untuk meringankan beban masyarakat dan menstabilkan. Ada subsidi BBM, subsidi pangan, dan subsidi. Subsidi membantu menjaga daya beli dan menekankan biaya produksi. Yang keempat ada transfer payment. Transfer payment adalah pengeluaran pemerintah yang tidak disertai balas jasa langsung, yaitu bantuan sosial, dana pensiun, dan beasiswa. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui pengaturan pajak dan pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal dapat mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan produksi nasional. Yang kedua yaitu menciptakan stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal digunakan untuk mengendalikan inflasi, resesi, krisis ekonomi, agar perekonomian tetap stabil. Yang ketiga yaitu adalah mengurangi pengangguran. Dengan meningkatkan belanja pemerintah, terutama pada sektor pembangunan dan infrastruktur, kebijakan fiskal dapat membuka lapangan kerja baru. Yang keempat ada meningkatkan pemerataan pendapatan. Pemerintah menggunakan pajak dan bantuan sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal yang dilakukan saat ekonomi lesu atau resesi. Ciri-ciri: pengeluaran pemerintah ditingkatkan, pajak diturunkan. Tujuan: meningkatkan daya beli, produksi, dan membuka lapangan kerja. Contoh: peningkatan belanja infrastruktur dan bantuan sosial. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal yang dilakukan saat ekonomi mengalami inflasi. Ciri-ciri: pengeluaran pemerintah dikurangi, pajak dinaikkan. Tujuan: mengendalikan inflasi dan menekankan permintaan berlebih. Contoh: kenaikan pajak atau pengurangan subsidi. Yang ketiga, kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah sesuai kondisi ekonomi. Dilakukan melalui perubahan pajak atau belanja negara, bersifat fleksibel. Contoh: program bantuan ekonomi saat krisis. Yang keempat, kebijakan fiskal otomatis atau stabilitor otomatis. Kebijakan yang berjalan otomatis tanpa keputusan baru dari pemerintah, pajak progresif. Program jaminan sosial.
berfungsi menjaga stabilitas ekonomi saat terjadi gejolak. Contoh kebijakan fiskal. Yang pertama, penurunan pajak. Pemerintah menurunkan tarif pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Contoh, penurunan PPN agar konsumsi masyarakat meningkat. Yang kedua, peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah meningkatkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh, pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Yang ketiga, pemberian subsidi. Subsidi diberikan untuk menekankan harga barang dan jasa. Contoh, subsidi BBM, pupuk, dan listrik. Yang keempat, bantuan sosial atau bansos. Pemerintah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu. Contoh, BLT, bantuan sembako, dan bantuan pendidikan. Yang kelima, insentif pajak untuk usaha. Pemerintah memberi keringanan pajak bagi UMKM dan investor. Contoh, pengurangan pajak UMKM untuk mendorong usaha kecil berkembang. Kebijakan fiskal dalam sektor pertanian. Kebijakan fiskal dalam sektor pertanian adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan pajak, pengeluaran negara, dan bantuan untuk meningkatkan produksi pertanian serta kesejahteraan pertanian. Yang pertama, subsidi pertanian pemerintah. Memberikan subsidi untuk menekan biaya produksi petani. Subsidi pupuk, subsidi benih unggul, subsidi pestisida. Tujuan meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur pertanian. Belanja negara difokuskan pada pembangunan sarana pendukung pertanian, irigasi dan bendungan, jalan usaha tani, gudang dan fasilitas pasca panen. Tujuan memperlancar distribusi dan mengurangi kerugian hasil panen. Ketiga, bantuan dan perlindungan petani. Pemerintah memberikan bantuan langsung dan perlindungan risiko, bantuan alat dan mesin, pertanian alsitan, asuransi usaha tani, bantuan sosial bagi petani kecil. Tujuan melindungi petani dari gagal panen dan risiko usaha. Dampak positif dan negatif kebijakan fiskal. Dampak positif kebijakan fiskal. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak dapat meningkatkan konsumsi, investasi, dan produksi nasional. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Belanja pemerintah terutama di sektor pembangunan dan pertanian membuka lapangan kerja baru. Dampak yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsidi dan bantuan sosial membantu masyarakat berpendapat rendah memenuhi kebutuhan dasar. Yang keempat, pemerataan pendapatan. Pajak progresif dan program bantuan sosial dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal membantu mengatasi resesi maupun inflasi sehingga perekonomian lebih stabil. Dampak negatif. Dampak negatif kebijakan fiskal. Yang pertama, defisit anggaran negara. Pengeluaran pemerintah yang besar dapat menyebabkan pengeluaran lebih besar daripada penerimaan negara. Yang kedua, peningkatan utang pemerintah. Untuk menutup defisit, pemerintah sering melakukan pinjaman yang dapat membebani keuangan negara di masa depan. Yang ketiga, risiko inflasi. Jika kebijakan fiskal terlalu ekspansif, peningkatan permintaan dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Yang keempat, ketergantungan masyarakat pada subsidi. Bantuan dan subsidi yang berlebihan dapat menurunkan kemandirian masyarakat. Yang kelima, kurang efektif jika tidak tepat sasaran. Kebijakan fiskal yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan manfaatnya tidak dirasakan secara merata. Kesimpulan, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berperan penting dalam mengatur perekonomian melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara.
Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Agar kebijakan fiskal berjalan efektif, diperlukan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Penutup. Demikian pembahasan mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Diharapkan pembahasan ini dapat menambah pemahaman tentang peran pemerintah dan bank sentral dalam mengelola perekonomian negara. Dengan penerapan kebijakan yang tepat dan seimbang, perekonomian nasional dapat tumbuh secara stabil serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota kelompok: Vicky Dwi Ramadan, Tiara Virgi Ramadhani, Lenan Permadani, Reni Selviani, Angelina Anggraini,